Universitas Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan usm.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Marcella Esa Atalia, dan saat ini saya sedang berada di gedung lantai 3, tepatnya di gedung Pasar Juar, di gedung UMKM, pelatihan dan juga handicraft. Dan saat ini saya nantinya akan mewawancarai seorang seniman dan juga pengrajin batik yang ada di Pasar Juar ini. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah bertemu dengan narasumber kita, yaitu seorang pengrajin dan juga seniman, khususnya di bidang batik di Pasar Johar ini. Halo Bapak, kenalin nama saya Marcella, boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Yeyen. Baik Bapak Yeyen. Kalau boleh tahu Bapak, boleh dong ceritain tentang Bapak sendiri dan juga berapa lama sih Bapak untuk menggeluti di bidang batik ini? Saya basicnya itu dari lukis dari tahun 99 sampai tahun 2000 2025 2005. Terus sekarang saya belajar membatik. Saya juga bisa membatik sampai 6 tahun saya belajar membatik. Terus saya mengembangkan buat ekoprint, terus buat gesek godong. Ini hasil karyanya tuh. Ini ada batik, saya bisa lihat ini. Ya, Ini itu batik, dekat. ini gesek godong, ada topi, ada baju-baju, ada ekoprint juga, ini ada ekoprint tuh. Baik, jadi Bapak tadi kan kalau boleh tahu basicnya itu awalnya dari pelukis lalu menjadi mengembangkan budaya di bidang batik juga ya. Ya. Kalau boleh tahu karena dari pelukis apa sih membuat Bapak tuh tertarik dengan bidang baru yaitu di mewariskan lestarikan budaya batik ini? Ya, kita dulu kan membatik, tapi terus kita mau mengembangkan kita, kalau batik itu kan bisa jadi lukis, bisa membatik, pasti kita belajar membatik di BLK dulu, mengembangkan batik. Terus kita mengembangkan lagi dari buat ekoprint, ini buat ekoprint, ini contoh-contohnya ekoprint. Nah, terus kita mengembangkan gesek godong, namanya ini gesek godong ya. Ini baju-baju ini gesek godong. Untuk eco-coding bisa juga kita. Oke, baik. Jadi awalnya itu Bapak itu belajar membatik itu dari pelatihan yang disediakan BLK ya di pemerintah itu. Kira-kira berapa lama ya Pak untuk pelatihannya di BLK itu? Kalau dulu pas waktu pelatihan itu hampir 1 bulan untuk pelatihan membatik gitu. Lalu karena Bapak ini kan tertarik nih dengan adanya batik, terus juga sudah berapa lama dari BLK-nya itu sampai ke sekarang ini Pak? Hampir berapa tahun ya? Hampir 10 tahun lah. 10 tahun ya Pak, udah cukup lama sekali ya pemirsa untuk menggeluti di bidang juga melestarikan budaya batik ini. Lalu karena kalau misalkan kita waktu melestarikan dan juga melatih batik ini kan pasti ada juga nih tantangan-tantangannya Bapak. Mungkin dari nggak banyak yang, mungkin kan dulu nggak banyak orang yang
tertarik dalam batik juga tuh kan, juga sama dengan harga pasarnya pun mungkin juga naik ya Pak ya, atau di atas rata-rata. Nah itu ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang sudah dihadapi selama menjadi seniman dan juga pengrajin di bidang budaya batik ini? Ya, untuk tantangannya pasti ada gitu. Untuk membuat batik itu kita memang ini budaya kita, untuk membatik itu harus melestarikan budaya batik. Nah, kita belajar membatik ya, nggak hilang dari budaya Indonesia gitu. Baik, tantangannya yang lain kita mengembangkan untuk batik, ada batik lukis, ada batik cap, ada batik macam-macam ini batiknya gitu. Oke, jadi udah banyak sekali nih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak Yeyen ya. Baik, terus juga untuk selama berkarir di bidang melestarikan budaya batik ini, udah pernah ikut pameran-pameran apa aja gitu nggak sih Pak? Wah, kalau pameran banyak. Ini saya kemarin biasanya di hotel, besok juga di hotel, dok hotel itu. Besok kemarin di Dusun Semilih Bawen juga, terus kemarin di Balai Kota juga, itu macam-macam di mana-mana ada acara pasti kita ikut menampilkan produk-produk kita untuk batik, untuk gesek godong, ekoprint gitu. Oke, jadi udah sering ikut-ikut pameran-pameran gitu ya Pak. Kalau pameran paling jauh itu kemana aja Pak? Kemarin di Semilir kemarin, bisa Dusun Semilih Bawen. Baik, oke. Kalau ini tuh kalau ikut pameran gini atau pas ikut pelatihan gini tuh sering ikut komunitas-komunitas untuk bidang batik sendiri juga gitu nggak sih Pak? Kalau batik ada komunitas batik itu banyak. Kita ada Sabara itu kita komunitas batik. Kita di Beberapa itu di Jawa sini itu ada komunitas juga batik gitu. Batik banyak, komunitasnya banyak. Oh, di Semarang sendiri berarti sudah banyak sekali nih teman-teman untuk komunitas-komunitas dan juga penggemar ataupun pengrajin-pengrajin batik di Kota Semarang ini sendiri. Nah, Bapak saya mau tanya juga nih Bapak, karena Bapak kan sudah sering ikut komunitas dan juga pameran-pameran nih di beberapa tempat. Apa sih Pak yang membedakan budaya batik Semarang sendiri, ciri khasnya Kota Semarang sama kota-kota yang lain, misal kayak Pekalongan, kayak kota-kota yang identik dengan budaya batik itu sendiri? Kalau di Semarang kita punya ciri khas yaitu batik Semarang. Biasanya batik Semarang itu begini, warak ngendok, ada warak ngendok, asem ini warak ngendok, asem biasanya gitu. Ada tugu muda, ada lawang sewu gitu gitu, ada jebul itu biasanya khasnya Semarang itu asem sama warak ngendok gitu. Terus karena identik Semarang kan identiknya dengan Warak Ngendok ya Pak ya. Apakah ada kayak perkembangan batik Semarang dari Warak Ngendok ke inovasi yang apa gitu? Apakah sudah ada atau Bapak sendiri melihat membuat ciri khasnya sendiri gitu? Ya ada lah gitu, kita untuk ciri khasnya Semarang memang warak ngendok, kita bisa inovasi sendiri untuk kreasi sendiri, dikasih apa warna ngendok, selain warna ngendok dikasih kombinasi apa gitu, ada asap, ada kunyit, bolang sewu, ciri khasnya Semarang gitu. Oke, berarti udah punya ciri khasnya sendiri Ya dan masih juga ada. ada juga ciri khas dari Semarang itu dengan gambar-gambar warak ngendoknya itu sendiri. Kalau dari Bapak untuk ini kan juga kalau misalkan kita membatik kan pasti kita juga gambar-gambar juga ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri nih untuk pasarnya atau orang-orang dari sisi apa ya? Sisi estetik atau sisi seninya itu menurut Bapak apa sih yang gambar yang paling bagus diminati oleh banyak orang gitu? Kalau di banyak orang dari tamu-tamu dari luar kota atau luar Jawa, biasanya kan kalau daerah Semarang kan nih cari pasti ciri khasnya Semarang itu apa sih batiknya kan gitu. Pasti cari yang khas Semarang itu ya warak ngendok itu sama asem asem gitu. Inspirasi untuk dapat ciri khasnya Bapak sendiri, negatif Bapak sendiri, dan juga pada saat menggambar tuh pernah dapat inovasinya tuh dari apa Pak? Ataukah dari
ekspor-ekspor di teman-teman yang lain ataupun punya imajinasi sendiri tuh bagaimana ya Pak ya? Ya kita tetap saya kan basicnya di lukis, jadi ini bisa dikembangkan untuk produk Semarang itu ya apa sih warna itu bisa variasi untuk gambar-gambarnya gitu. Kalau untuk tekniknya juga motif-motifnya sekarang udah banyak berkembang nggak sih Pak? Mungkin tekniknya misal dari kalau saya tahu kan kalau misalkan kita membatik kan ada kayak malamnya gitu ya Pak ya. Apakah ada inovasi sendiri dari teknik-teknik membatiknya itu? Ini ya pasti ada gitu untuk teknik membatik. Nah ini kemarin saya di Solo ada workshop untuk baru malam sawit namanya, pakai malam sawit. Biasanya kita pakai malam yang biasanya kita pakai. Kemarin ada produk yang baru dari kelapa sawit itu pakai malam sawit. Kemarin di hotel Garden Mercure kemarin gitu kita workshop di sana, nyanting pakai malam sawit. Kalau untuk misalkan untuk bahan bakunya sendiri nih Pak, kan tadi Bapaknya bilang untuk inovasi yang baru kan pakai sawit itu ya. Untuk bahan bakunya sendiri, apakah karena ada inovasi teknik sawit itu menyebabkan karena bahan baku yang aslinya itu udah langka atau bagaimana Pak? Karena ada inovasi yang baru itu. Ini ada pengembangan baru. Biasanya kita pakai yang malam yang biasanya kita pakai. Ini ada dari produk kepala sawit itu mengembangkan malam yang untuk batik juga. Jadi kita ada dua yang biasanya untuk malam yang sintetis itu kita ada batik yang pakai malam sawit itu. Jadi baru ini untuk kepala sawit di coba untuk teman-teman yang mau membatik pakai malam sawit itu. Oke, kira-kira kalau untuk pengerjaan nih Pak, paling lama itu pernah ngerjain batiknya sendiri sampai selesai itu finishing tuh berapa lama Pak? Oh ya, kalau satu lembar kita buat batik 2 meteran itu ya kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu ya, itu udah langsung finishing juga Ya, Pak? Oh, oke. Kalau pernah dapat orderan tuh paling banyak berapa tuh Pak? ya kan buat baju-baju sekolah apa baju untuk apa pegawai-pegawai itu biasanya gitu lumayan lah gitu. Kira-kira ya buat seragam gitu. Oke, kalau dari Bapak sendiri nih, Bapak kan mungkin ikut komunitas-komunitasnya kan mungkin seumuran Bapak gitu kan ya, orang-orangnya. Apakah di era sekarang, di era Gen Z atau di para remaja sekarang tuh masih banyak nggak sih Pak yang menyukai dan juga menggeluti khususnya di bidang budaya batik ini? Ya untuk pelajaran sekarang kan batik itu harus dikembangkan biar nggak hilang. Sekarang ada edukasi di tempat di itu ada edukasi tiap pelajar anak-anak sekolah dari sekolah SD, SMP, sampai SMA sampai umum di sini juga ada gitu, pelatihan batik. Bapak sendiri juga ikut apa ya, ikut memeriahkan atau menjadi pelatih di pada saat pelatihan SD SMP itu? Ya kemarin kita pelatih juga itu untuk pelatihan batik yang di edukasi di tempat di luar sini juga. Oke, jadi banyak sekali ya teman-teman. Mungkin dengan adanya program kerja pemerintah juga ya, udah disupport untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Kota Semarang ini nih, dengan diadakannya pelatihan untuk anak-anak siswa SD, SMP, SMA. Kalau di sini untuk pelatihannya itu diadakan sekolahnya sendiri atau ada kayak bapaknya sendiri itu mengadakan sendiri gitu? Kita dari kerjasama mas dinas pendidikan. Terus semua untuk sekolah-sekolah yang di Semarang dan sekitarnya itu harus berlatih di sini gitu di tempat dewa sini untuk pelatihan. Di sini banyak pelatihan edukasi itu bukan cuma batik itu ada buat rajut, panen, batik, eco bonding gitu sama masak gitu. Oke. Baik pemirsa, jadi tadi itu Bapaknya juga menjelaskan ya saat ini untuk menyupport apa namanya untuk menyupport nilai seni tinggi dan juga pelestarian budaya khususnya dalam bidang membatik, pemerintah dan juga orang-orang pun juga udah pada mata terbuka gitu untuk segera melestarikan budaya-budaya yang ada di suku atau adat Jawa ini sendiri. Biasa seperti ini kemarin dari produk kelapa sawit itu membuat malam sawit namanya gitu.
dari ada teman-teman yang membuat malam sawit itu untuk membuat batik. Adanya kan tempat kebanyakan kan di Kalimantan dan di Jawa kan nggak ada kelapa sawit. Ada yang di luar Jawa kelapa sawit itu. Cuma produknya ke sini tapi cosnya lebih mahal jadi biasanya malamnya. Ini kalau boleh tahu lagi proses mencanting ya Pak ya? Ya kita lagi menyanting untuk batik. Ini motifnya apa nih Pak? Bunga-bunga ya Pak ya? Ada bunga, ada burungnya. Oh, ada burungnya juga ya teman-teman. Ya. Kalau boleh tahu bisa dong Pak jelasin langkah-langkahnya dari proses membatiknya itu sendiri, mungkin dari gambarnya dulu atau gimana gitu? Ya sebelum kita membatik kain putih kita membuat gambar apa desain gitu. Sehabis kain itu didesain, digambar, kita baru mulai menyanting. Namanya tadi menyanting ini. Itu menyanting itu gambar dikasih cantik dikasih malam supaya apa? Supaya kalau dikasih warna biar nggak blobor ke tempat lain, itu namanya nyanting, nggak dibatasi seperti itu, namanya nyanting. Baru di habis ini baru dicoleti warna untuk batiknya, gambarnya dikasih warna, dicoleti namanya gitu. Habis itu baru dicoleti, ditemboki, terus backgroundnya dicelup supaya membentuk warna semua itu untuk batiknya, baru dilorot gitu dari prosesnya gitu. Oke, kalau untuk alat-alat dan juga bahannya sendiri nih Pak, ada berapa alat-alat macam-macamnya atau mungkin bahannya sendiri tuh ada banyak atau cuma berapa aja gitu? Ya ada banyak, kalau kita mau buat nyanting kita menyediakan kain, terus malam, kompor, sini ada canting, itu canting itu ada 3 juga, itu ada buat nemboi, Eh, cecek gitu. Berarti tipenya beda-beda gitu ya Ya Pak ya? beda-beda ada 3 itu. Jadi untuk alat-alat dan juga bahannya sendiri pun di pembatik itu juga punya beragam guys. Jadi buat untuk cantingnya sendiri pun itu disesuaikan dengan kebutuhannya juga ya Pak ya. Ya. Kalau untuk malamnya itu ada cuman tipe satu tipe aja atau ada banyak juga Pak? Banyak banyak malam juga banyak. Maya ini yang tadi kita omongkan itu tadi
pengembangan untuk malam. Biasanya pakai malam ini. Kemarin itu waktu di Solo itu ada pengembangan dari malam pakai malam sawit namanya gitu. Itu dari pohon kelapa sawit Ya, atau dari gimana, Pak? pohon kelapa sawit itu diproses supaya menjadi malam gitu. Yang membedakan sama yang ini apa, Pak? Kalau yang sawitnya itu? Itulah gitu bedanya untuk kelapa sawit itu panasnya lebih panas gitu. Dan tidak stabil panas terus gitu. Baik, pemirsa, jadi kan tadi udah dijelasin juga nih, kalau misalkan malam atau bahan bakunya untuk membuat proses membatik ini pun juga berbagai macam. Nah, aku juga mau nanya ini, Pak, saya menyoroti kalau misalkan komponnya ini tuh sekarang udah ada kompor listrik ya, teman-teman. Kalau dulu kan kayaknya yang manual gitu ya, Pak ya? Pakai dulu tuh pakai minyak gas, minyak tanah. Nah, tapi lalu ini udah pengembangan lagi, ini udah lebih praktis lagi pakai listrik gitu. Ada juga kompor yang pakai spiritus gitu. Oke, oh, jadi udah ada inovasi yang terbaru nih teman-teman yang mungkin memudahkan kita untuk tetap melestarikan budaya batik itu sendiri. Nah, kalau ini udah buatnya dari kapan, Pak? Buat satu kain ini? Dari kemarin, Dari kemarin itu. ya cuma kemarin, Kalau dari kemarin berarti termasuk cepat banget ya, Pak, pengerjaannya. ya lumayan lalu saya lumayan bisa cepet. Untuk gambarnya sendiri juga baru kemarin itu, Pak. Ya langsung dari kain putih di desain ke kain itu langsung jadi tinggal kita nyanting aja gitu. Oke, nah ini kan untuk pengerjaannya kan mungkin lebih dari satu hari juga ya, Pak ya. Oh lebih satu Nah, hari. kalau misalkan sekarang kan juga ada batik yang namanya batik printing itu kan ya, Pak ya, pakai cetakan itu loh. Ya, Nah itu kan mungkin lebih lebih singkat gitu pengerjaannya. Nah, kalau misalkan dari motif dan juga lain-lain kan mungkin bisa dicontoh. Ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang mungkin selain dari harga karena dari minat pasar pembelinya sendiri untuk kebutuhan teknik mencating yang manual sama yang printing itu? saya jelaskan untuk batik itu harus ada malamnya. Kalau printing bukan batik, namanya bukan batik, itu kan pakai mesin. Itu enggak ada malamnya, itu namanya bukan batik. Kalau batik harus ada malamnya. Oke, jadi yang membedakan sendiri itu kalau batik yang manual tuh ada malamnya, kalau misalkan untuk yang printing itu langsung kayak dari komputer gitu ya, Pak ya? Itu bukan batik, namanya printing. Itu Oke. Nah, malamnya. kalau misalkan untuk gimana sih Bapak dari awal mulai Bapak menyemplung nih di dunia batik ini sampai sekarang gimana sih cara jaga kualitas dari ciri khas Bapaknya sendiri itu? Ya, ciri khasnya kalau batik kan harus dicanting. Gitu. Kalau kita sekarang banyak inovasi yang lain-lain, tapi itu namanya bukan batik, pakai printing, pakai itu bukan batik. Kita ada batik itu ada dua, dipakai tulis, dicanting, sama pakai cap. Gitu. Oke. Kalau di sini kan saya juga menyoroti nih Pak, udah ada yang beberapa udah diwarnain gitu. Kalau pewarnaan sendiri ini alami atau sintetis atau bagaimana Pak? Ini pakai warna sintetis. Ada batik itu warna sintetis ada, pakai warna alam juga ada. Yang membedakan itu apa Pak? Kalau sintetis kan pakai warna dari bahan kimia. Kalau warna alam dari daun-daunan dari pohon itu pakai warna alam asli, warna alam dari warnanya pakai daun itu warna alam asli gitu.
pemirsa, saat ini saya masih dan juga terus bersama dengan narasumber kita yaitu dengan Bapak Yeyen. Kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal lagi nih Pak, perkara tentang melestarikan budaya tentunya oleh fokusnya di batik ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk di sekarang nih saya lihat di pasar Johar ini, itu kan mungkin masih banyak yang belum tahu ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri nih, ada nggak sih Pak target-target pasar tertentu yang ingin Bapak raih dalam hal penjualan ini? Kalau kita pengennya meraih penjualan ya supaya di sini ini kan masih baru untuk di jual ini, makanya masih masalah kira-kira gitu ini belum seramai yang dari pasar-pasar yang lain. Ini tempat edukasi juga sudah dikenal sama seluruh Indonesia. Ini tempat pelatihan untuk membatik juga, untuk penjualannya di sini ya kita bilang namanya kita supaya kita ramai harus mengundang orang-orang yang dari pihak tertentu supaya main ke sini bisa untuk berminat untuk penjualan batik, menyukai batik gitu di sini. Untuk pejabat-pejabat dari pemerintah sendiri udah pernah berkunjung ke sini nggak sih Pak? Udah pernah dari ada kemarin dari dinas-dinas, terus ada kunjungan dari Bapak Menteri Perdagangan juga pernah ke sini juga. Oke, jadi udah banyak nih teman-teman buat untuk para pejabat-pejabat di daerah ataupun pemerintah tuh udah sering berkunjung di sini. Cuman untuk saya pribadi masih perlu ditingkatkan kembali ya teman-teman untuk pengunjungannya dan juga mungkin lebih ada hiburannya juga biar orang tuh pada tertarik gak hanya cuman beli bahan-bahan aja nih di pasar Jawa tapi juga bisa tertarik dan juga melihat oleh handicraftnya juga ya Pak ya. Ya di sini banyak. Bukan cuma western doang, di sini di western ada craftnya juga. Jadi ada macam-macam. Selain batik ada ekoprint, ada lukisan, ada ekobonding, ada gesek godok, ada rajut, ada panel gitu. Macam-macam di sini juga di lantai 3 ini. Oke, jadi di sini pun juga nggak hanya cuman ada batik juga nih teman-teman, ada juga kayak beberapa kerajinan mungkin ya, yang mungkin teman-teman bisa ngepo-ngepoin nih atau penasaran langsung aja kepoin aja di dan datang di Pasar Johar ini. Luar. Atau luar Baru Selatan, Pasar Johar baru selatan ya teman-teman. lantai 3. Jangan lupa di lantai tiganya. Kalau untuk penjualannya ini Bapak, untuk di bidang fokusnya batik, Bapak ini cuma jualin di sini aja di pasar jual ini atau ada di online juga ya Pak? Ya kita online juga sama kalau ada acara-acara di hotel, pasar, ada acara apa lagi kita pasti ikut. Oke, Bapak kan tadi untuk di penjualan atau menekuni di bidang batik ini kan udah agak cukup lama. Nah, kalau misalkan pernah terkendala atau punya hambatan pada saat mengalami masa-masa COVID nggak sih Pak? Ya pasti gitu, masa COVID gitu kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, kita nggak bisa keluar, jadi untuk pembelian lewat online tok gitu. Untuk pembelian langsung nggak bisa, jadi kita ke online gitu. Untuk menemukan Bapak di online-online tuh mungkin di Facebook atau di Instagram atau di online Indonesia tuh namanya apa Pak? Biar bisa sekalian promosi nih Pak. Ya kita pakai nama Yeyen Art atau Yeyen Lukis Batik Yeyen gitu. Bisa kita di Facebook sama di Instagram juga gitu. Oke, kalau misalkan karena udah menggeluti ini 10 tahun tuh ada perubahan kan nggak sih Pak dari yang dulu sampai sekarang di bidang batiknya sendiri? Pasti ada perubahan lah. Kita dari awal kita memang kita pengen membatik untuk melestarikan budaya kita ya pasti ada perubahan. Kita harus belajar dan belajar untuk membuat batik yang baik, Bu. Yang baik gimana, pemasarannya gimana gitu. Apa harapannya Bapak buat masa depan di batiknya nanti sampai mungkin diwariskan ke cucu-cucunya gitu? Ya pasti gitu. Makanya untuk batik jangan sampai hilang dari budaya Indonesia. Makanya kita membuat edukasi-edukasi pelatihan-pelatihan untuk anak-anak dari sekolah dasar sama sampai jenjang berikutnya sampai umum gitu. Oh.
punya ada nggak sih Pak harapan-harapannya Bapak untuk generasi mendatang khususnya di bidang batik ini sendiri? Ya untuk generasi yang akan datang apa yang baru gitu kita harus melestarikan, yaitu ada pelatihan-pelatihan untuk membatik supaya tidak hilang dari negara kita. Kadang-kadang untuk batik diakui sama negara lain, ini kan budaya kita Indonesia untuk membatik itu zaman dulu gitu. Oke, kalau misalkan menurut Bapak nih, karena Bapak sudah menggeluti dan juga pengrajin atau senimannya sendiri di bidang batik, apa yang membuat batik Indonesia itu istimewa nih Pak? Ya istimewa karena selain Indonesia belum ada batik yang dari luar gitu. Ini kita memang diakui untuk batik itu buatan Indonesia. Sehari-harinya pakai batik nggak Pak? Ya kadang-kadang kita pakai batik gitu, kalau ada acara-acara yang resmi kita pakai batik. Oke, baik. Jadi buat teman-teman nih, karena kalian kan juga kita tentunya kan sebagai generasi Gen Z dan juga para remaja tetap walaupun kita tetap harus mengimbangi negara-negara lain untuk dalam hal segi teknologi ataupun segi fashion, kita juga tetap harus melestarikan dan juga menekuni nih warisan-warisan budaya seperti batik contohnya. Nah, kalau saya mau tanya lagi nih Pak, kalau untuk dari Bapak sendiri, menurut Bapak apakah batik ini sangat berkontribusi terhadap ekonomi lokal? Ya pastinya tetap kita produksi untuk produksi batik gitu, itu untuk membantu pemerintah atau batik itu kan bisa membuat komoditi nasional, jadi seperti pasti kita bisa membantu untuk pemerintah, untuk pajak-pajak itu pasti ada, penjualan itu pasti ada untuk membantu pemerintah. Ya. Kalau saya lihat di sini kan udah banyak banget nih karya-karya dan juga apa ya barang-barang yang sudah bisa layak diperjualbelikan oleh bapaknya. Nah, kalau misalkan bapak sendiri dalam mempekerjakan batiknya itu ada mempekerjakan orang atau bapak sendiri aja? Untuk sementara ini kita kerja sendiri, kalau ada pesanan yang banyak kita bisa merekrut orang-orang yang lain. Oke. Nah, kalau misalkan mungkin bisa buat info buat teman-teman nih. Misalkan dari Bapak sendiri, untuk mau join komunitasnya itu mungkin bisa menghubungi siapa gitu, Pak? Komunitasnya Bapak sendiri. Kalau misalkan ada seniman-seniman atau pengrajin yang lain yang mungkin sama fokusnya di bidang Bapak. Kalau misalkan mau ikut komunitasnya Bapak gitu, ada menghubungi siapa atau cari tahu lewat mana gitu? Ya untuk hubungi saya pasti ada, itu dari saya, Yayan Art atau Yayan Lukis Batik itu ada di YouTube, di Instagram itu ada komunitas-komunitas lain itu ada, jadi bisa menghubungi saya gitu untuk pelatihan-pelatihan. Kalau menurut Bapak untuk adanya acara-acara sosial untuk mempertemukan komunitas-komunitas batik itu perlu nggak sih Pak? Yang kita perlu seperti sosialisasi gitu untuk komunitas batik supaya menambah wacana, wawasan itu untuk batiknya gitu, supaya gimana lebih baiknya gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan mau kepo-kepo dan juga ikut pelatihannya, bisa menghubungi Bapak dan juga cari-cari info-info komunitas mungkin di Facebook, di Instagram, ataupun di TikTok juga bisa.
Ibu dengan nama siapa? Dengan Ibu Bulan. Ibu Bulan. Bulan. Iya. Ibu Bulan. Ibu Bulan udah berjualan di Pasar Johar ini sejak kapan, Bu? Kurang lebih 9 bulan. 9 bulan ya, Bu. Sebelum di Pasar Johar ini, sebelumnya di mana, Bu? Saya lewat itu bazar-bazar. Oh, bazar-bazar aja. Terus ada event-event apa itu. Berarti lewat komunitas-komunitas ya, Pak? Ya, Komunitas UMKM yang lain. Ya. Ibu emang ada khusus di batik doang atau ada di yang lain juga? sebenarnya saya juga batik ada, terus apa? Rajut juga. Kalau untuk batik sendiri ini sumbernya dari mana, Bu? Batik apa? Gitu. Kalau saya kebetulan dulu dari pengrajin, kalau dari Pengrajin. itu batik budaya kelompok satu kampung itu kan untuk pengrajin. Itu ada 10 anggotanya kalau nggak salah, yang aktif itu sekarang dulunya 20, sekarang 15. Sekarang Nah, dari 15. situ kita kembangkan sendiri-sendiri, punya brand sendiri. Kalau kelompok itu menggunakan batik turun. Kurang. Kalau sendiri saya pakai batik lanis. Lanis. Berarti untuk jenis batiknya ada batik kuring sama batik lanis. Batiknya batik cap, batik tulis. Betul. Saya bikinnya seperti itu. Seperti itu. Biasanya ini batiknya tuh ada daster, ada baju. Ya, daster ada kayak ini kan kita kasih kombinasi kan, Mbak. Kalau kita kan jualannya pakai itu aja kan enggak kurang terangkat sih. Nah, kita kombinasi ada yang outer, daster ini seperti kulot itu juga. Untuk yang mengandung batik-batik. untuk proses produksinya bagaimana, Bu? Proses produksinya kita cat itu kita pakai rombongan. Kebetulan kan kalau catnya itu kan mahal, kalau sendiri kan kalau mau sendiri pada sini kan memang mahal sih. Dari tembaga itu kan ratusan, dan kita pakai kelompok. Kita pas bareng-bareng itu kita kerja bareng ngecat lah itu, nanti kan kita barangnya sendiri, hanya sendiri. Gitu. Untuk proses produksinya biasanya berapa lama, Bu? Kalau cat itu agak sebentar sih, kalau yang tulis itu yang tulis yang lama ya. Apalagi kalau motifnya itu yang banyak itu kan paling enggak, kalau ya 1 bulan. Masih manual ya soalnya. Gitu. Biasanya ada pesanan dari mana aja, Bu? Ya kebetulan juga dari komunitas juga. Komunitas juga ya. Paling ya staff itu Pak RW, terus dari dinas itu pernah juga dulu dari dinas Poltekkes. Biasanya nerima pesanan keluar kota juga gitu, Bu? Sementara belum kayaknya. Sementara belum ya. Kalau yang dari luar kota itu, kalau saya dari komunitas juga sih, kebetulan saya kan juga anggota ya. Oh, anggota komunitas juga ya. Enggak, maksudnya anggota Bayangkari. Oh. Nah, itu kebetulan juga yang dari Tangerang kan saya pasang status itu. Artinya tertarik lah dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Luar kota lah kebetulan. Terus kalau yang itu pas ada tukar mahasiswa itu Aisyah. Oh, Aisyah. Nah, itu ada bermacam-macam negara itu juga. Berarti banyak juga. Kalau ada kayak acara yang banyak wisata turisnya ya, gitu. Pas tukar wisata, pas tukar mahasiswa kemarin itu. Kan biasa dia pakai apa? Oleh-oleh. Iya, batik ya. Itu pun juga dari kelompok sih. Kita kumpulkan jadi satu, nanti kan dia nilai. Dia tinggal pilih yang mana itu kan. Biasanya yang paling banyak diminatin tuh batik apa, Bu? Yang cap. Yang cap. Terjangkau toh. Kalau yang tulis-tulis itu biasanya tuh ya bos-bos ya. Seharganya sih mahal sih. Soalnya dari tingkat kesulitan juga lebih susah ya, Bu. Kalau saya itu juga pernah tuh sampai 1,5 juta. Kalau boleh dikasih tahu range harga dari yang paling murah sampai yang paling tinggi? Paling ya kalau yang cap biasa itu aja tinggal pewarnaannya. Kalau yang pewarnaan biasa itu sampai 150. 150. Terus itu yang cap tuh. Yang kalau cap. yang tulis itu sekitar ya, kalau motifnya sederhana ya sampai 300. 300 ke atas. Oh iya. Kalau kita pakai coletan apalagi itu lebih mahal lagi harganya. Sekarang kan warnanya kita colet sendiri, prosesnya agak lama sih. Colet sendiri nanti kita kunci, terus kita temboki, kita lorot itu loh. Seperti itu. Paling sekitar sekarang 200. 200 ya, Bu. Jual kita yang cap yang pakai coletan. Oh iya, 200. Kalau yang biasa tuh sekarang tuh print malah murah-murah. Dan 35, 50 gitu. Misalnya kan langsung pabrik mah.
print itu seperti itu tuh. Yang bawah itu ya coba ya. Printing. Printing. Printing itu kan, nah seperti ini kan agak murah. Berapa ini Bu? Kalau ini kan ini 50. Kainnya aja begini. Kainnya aja. Kain aja begini. 50 75. Kain jarik ya Bu? Iya. Ini kan gulungan yang kita potong-potong 2 meter. Ini sekitar 75. 75. Ada yang itu 50, yang merah itu Nang. Ya, ini 50 ini. Kayak jemputan ya. Jemputan lebih mudah lagi. Oh, jemputan. Jemputan tuh yang digimanain Bu? Jemputan yang dikarat-karat itu tuh. Oh iya iya Yang iya. dilipat-lipat itu sendiri juga. Oh. Ini lipat-lipat gini gampang kok. Iya. Nah, toh, yang kainnya itu tuh kayak tinggal motif lah. Ya, tinggal apa gini terus tokok-tokok gini tuh dicelup warna. Nanti kan bentuknya kan Brand itu ya. Pewarnaannya. Iya. Tie-dye. Kayak tie dye gitu ya. tie-dye lah itu. Tie-dye, Mirip-mirip. Mirip. Di sidori. Biasanya yang paling susah kalau yang teknik apa Bu? Ya tulis itu kan. Tulis ya, iya tulis. Sidori itu sih gampang. Mm-mm. Tie-dye itu gampang. Nerima ini juga nggak Bu? Pemesanan custom biasanya buat seragaman kayak Oh, gitu. bisa. Oke, oke. Berarti Ibu kalau dari awal mula berdiri banget tuh kapan Bu? Saya tuh dari tahun 2017. 17 sampai Dari sekarang. kelompok kan. Hmm. Kita langsung punya NIB itu dari dinas saya dari PLK itu. Ikut PLK terus di Nikop Oke. dari komunitas itu ikuti terus. Ikut pameran-pameran UMKM juga yang Lama itu. baru pindah ke Pasar Johar 9 bulan yang lalu ya. Ya, Oke. kebetulan sini kan juga ada kurasi lolos. Bisa. Iya. Itu dari dinas perdagangan. Oh, ada itunya ya Bu? Kurasi. Kurasinya Iya. gitu. Gitu. Ibu nerima pemesanan online juga? Sementara kalau online belum sih soalnya kendala. Kalau online kan harus apa? Sehari-hari ngatur itu. Oh iya. Oke. Oke. Segitu aja ya. Ini pengerjaan semua sendiri. Sendiri. Hmm. Jaga toko ini dibantu sama Mas Tan. Anaknya. Oh, anak. Oh, Dibantu iya. sama anak. Ya. Ya. Biasa kebanyakan pesan lewat WA gitu ya. Ya. Atau datang ke toko. Datang Lebih ke banyak sini ya. lebih banyak yang datang ke sini. Kadang teman dari kantor kadang punya batik motif ini enggak. Nah, kebetulan Oh, saya enggak ada kan. Enggak punya tuh terus saya carikan punya komunitas saya, grup saya saya carikan. Biasanya kalau dari komunitas kan pengrajin batik juga ada yang suka nitipin produk di sini juga nggak Bu? Iya. Kadang ada ya. Yang ini juga ya. Ini juga bikinan sendiri. Ini kadang ada hasil bikin sendiri, ada yang pula biasa. Kalau ini beli. Udah dari dengan Ibu Suwanto. Ibu Sinto, Ibu Sinto waktu itu. istri dari Bapak Wali Kota Semarang pada waktu itu Bapak Sukawi Sutarit. Sukawi Di fotonya itu ada Sutarit. di. Oh, ada fotonya. Terus mulai tahun 2006 warga, terutama untuk warga sini itu digiatkan untuk pelatihan batik. Itu dari Disperindak, ya, dari perindustrian, perdagangan, untuk mengadakan pelatihan membatik untuk warga. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dari warga-warga lain di luar kampung batik itu juga ada yang ikut pada waktu itu. Maka di sini ada istilah kampung jadul. Kampung Jadul. Jadul itu karena kampung batik tempo dulu, zaman dulu ya di sini. Walaupun sekarang ini di Semarang itu banyak kampung-kampung batik. Gitu. Tapi dulu awalnya dari sini. Iya, awalnya dari sini. Hanya karena kurang terdengar tuh ya karena kegiatannya enggak ada. Tapi namanya ada. Namanya ada. Gitu. Terus mulai tahun 2006 sampai sekarang mulai digiatkan kembali. Nah, kembali ke Kampung Jadul. Kampung Jadul ini di tengah-tengah
Kampung Batik, yaitu Kampung Bali Tengah. RT 4 RW 2 hanya satu RT. Satu RT saja, Ya, kampung satu jadul. RT. Jadi karena ini mengingatkan tentang zaman dulu, maka dibuat suasana zaman dulu. Walaupun itu di kota, tapi dibuat suasana desa ala ala desa, tapi di tengah kota. Di tengah kota tapi. Biar ada nuansa. Ya kita akan jual, misalnya daya tariknya dengan konsep kedesaan. Nah kemudian di tempat ini ada istilah kampung jadul itu dulu ya idenya yang jedul, jadi idenya spontan aja. Kenapa? Karena ini membangun image negatif yang melekat di kampung ini. Pertama adalah kumuh, sering banjir pada waktu itu. Kemudian kriminalitas. Oh, kriminal. Bukan artinya kita atau warga yang ada di sini sebagai pelaku, bukan, tetapi sebagai korban. Kenapa? Karena ini satu berdekatan dengan terminal, pada waktu terminal Jurnatan. Bagaimana kehidupan di terminal. Nah, terutama ya pasti ada oknum-oknum tertentu yang merugikan. Ketika ketangkep atau apa, larinya di kampung sini. Kampung sini. Nah, kampung ini ciri khasnya adalah rumah satu dengan yang lain, tetangga itu pasti ada lengkong. Nah, pembatas. Tetapi agak lebar lah, ada yang sampai 1,5 meter itu kan untuk bersembunyi orang kan bisa, tapi itu bisa untuk lalu lalang orang lewat. Nah, ketika dikejar, larinya di sini, sembunyinya di lengkong. Akhirnya kan taunya orang dari sini. Itu adalah pelakunya dari sini. Warga sini dikiranya. Ini, jadi itu menepis hal-hal yang negatif. Nah, kemudian kami membenahi tahun 2016, tepatnya tanggal 18 Desember itu mulai gumbrigah istilahnya, mulai dari warga ini untuk dandani untuk berbenah. Berbenah. Awalnya ya kita hanya berbenah saja, karena kok image yang negatif itu kok tidak enak kalau dirasa terus. Akhirnya kita membangun dengan ala ya gotong royong. Ciri khas gotong royong itu merupakan ciri khas kampung. Nah, kami sudah ada sejak awal itu ya gotong royongan itu. Maka terus kita berbenah, akhirnya dari warga itu ya sudah nyengkuyung yang tidak punya. Karena apa? Dari kas RT aja kita tidak punya pada waktu itu. Pada waktu itu ya, kemudian kita yang punya cat, pada waktu saya juga masih punya cat, ya kita coba catnya kita gunakan. Kemudian ada yang nyumbang uang ya uang, ada yang nyumbang tenaga ya tenaga, ada yang nunggoni saja, itu sudah bagus, apalagi ikut ndoake. Ya itu, jadi kita berbenah itu hanya untuk membangun image. Dan yang kedua adalah tempat ini paling tidak bisa dinikmati oleh warga sendiri. Bukan untuk awalnya, bukan untuk wisata, enggak. Hanya untuk membenahi saja. Biar enak dilihat. Betul. Jadi warga itu bisa menikmati kampungnya sendiri, bisa mencintai kampungnya sendiri, rasa handar bini kampung sendiri. Itu. Kemudian akhirnya dengan perjalanan waktu, banyak dari media sosial, kemudian dari wartawan datang ke sini, kok ada di tengah-tengah di tengah kota kok ya ada desa. Nah, itu yang menjadi daya tariknya mereka, sehingga bisa memviralkan. Nah, itu karena tempat ini juga digambari, tetapi tidak hanya sekedar gambar, tapi gambarnya bertema semua. Jadi yang ada hubungannya dengan sejarah, dengan cerita. Nah, seperti di lorong itu mural yang konsepnya dengan konsep wayang beber, yang mungkin orang-orang sekarang tidak tahu wayang beber itu apa. Itu padahal wayang yang era Majapahitan, tapi kami kenalkan. Dan itu ceritanya sejarah berdirinya Kota Semarang mulai abad 8 sampai sekarang. Nah, yang kemudian tembok-tembok warga itu sebagai bukti dukungan adanya kampung jadul. Tembok-tembok merelakan untuk digambar. Nah, itu, tapi gambar-gambar yang bertemakan, ada batik, ini filosofinya batik seperti apa. Kemudian tembok yang di depan itu juga ada relief yang menceritakan tentang sejarah
Perbatikan Nusantara Perbatikan. mulai abad 9. Jadi tidak hanya sekedar nanti untuk cerita secara lisan, tapi kan juga bisa digunakan secara visual, tapi juga bisa untuk swafoto. Jadi Iya, bisa buat foto-foto. semua itu bisa berfungsi, ada multifungsi lah itu. Multifungsi. Seperti itu. Nah kemudian kami mempunyai konsep bisa seperti ini ya karena harus ada KPK-nya. KPK itu apa? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, enggak, tapi ini KPK itu sebagai mutu kita. Moto. Apa itu kebersamaan? Jadi kebersamaan, ketika ada kebersamaan, kegotong-royongan, ini sebagai modal awal. Yang tidak punya apapun nyatanya juga bisa dengan kegotong-royongan itu. Yang kedua adalah perubahan, yang perubahan. Ketika sudah dirubah konsepnya seperti apa, kemudian tujuannya nanti ke depan seperti apa, sudah ada perubahan. Yang dulunya hanya apatis, hanya ya itu saja, tapi sekarang ada greget dari warga itu untuk mengubah, maka ada perubahan. Nah kemudian yang ketiga adalah PK-nya adalah kepedulian. Bagaimana kita sudah dirubah, tinggal kepedulian dari warga untuk keberlanjutan. Keberlanjutan berikutnya seperti apa? Ini harus, karena membuat sama merawat itu paling sulit merawat. Nah, itu. Jadi kita dibuat seperti itu. Maka kita juga ada perubahan, itu yang diharapkan. Jadi pertama harus ada berbenah. Kita mengawali tahun 2016 berbenah, kemudian kita sudah bisa berubah, syukur nanti bisa berbuah dan syukur jadi berkah bagi masyarakat sekitarnya. Itu. Gitu. Dan itu ada tambahan bahwa konsep di sini Kampung Jadul itu tidak hanya sekedar tempo dulu, tapi Kampung Jadul itu pengertiannya jadul itu belanja dan bulan-bulan. Ya, hanya belanja, dul itu bulan-bulan. Belanja sambil bulan-bulan. Jadi di sini belanjanya apa yang kita tawarkan? Satu, belanjanya tentang batik, kemudian tentang souvenirnya, dan tambah lagi tentang kulinernya tempo dulu. Kita yang tawarkan belanjanya di sini. Kemudian dolan-dolannya apa? Hubungannya dengan edukasi. Nah, edukasi yang di sini memang kami konsepkan dengan sejarah, kebudayaan, kemudian seni, itu yang kita tawarkan. Jadi ada hal tidak hanya sekedar dulan-dulan hanya saena, tapi di sini ada pelatihan membatik. Ini kan edukasi. Mengenalkan tentang sejarah batik, filosofi batik, kemudian proses membatik seperti apa, sampai nanti kita mengenalkan tentang permainan tempo dulu. Kami kan yang hubungannya dengan lama-lama, tapi tidak, yang lama-lama tidak selalu jelek, enggak. Tapi ini ada nilai-nilai yang dipakai bisa untuk kehidupan berikutnya. Jadi kami tawarkan bahwa di sini edukasinya jadi wisata edukasi, tapi juga wisata belanja. Tempat belanja. Kalau pengunjungnya sendiri Pak, kira-kira dari mana-mana? Di sini tidak hanya dari dalam, ini setiap kemarin kami sudah mempunyai paket wisata. Jadi yang datang sini tidak hanya orang lokal, tapi sudah luar negeri itu sudah banyak ya. Besok Sabtu dari Jerman itu sudah ada. Kemarin lintas iman sudah ada, lintas iman dari berbagai agama. Kemudian modul kebinekaan ini sudah 2 kali 1 minggu ini dari mulai Aceh sampai Sorong dari Papua. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang kebudayaan. Kami kenalkan itu. Jadi tidak hanya lokal saja, tetapi sekarang sudah menjadi inspirasi bagi pemerintah juga untuk studi tiru. Jadi ya kami memang kecil, tapi paling tidak sebagai inspirasi untuk istilahnya pembangunan kebudayaan. Bagaimana bangsa yang tidak punya budaya, ibaratnya bangsa yang tidak punya jati diri, ibaratnya sebagai pohon yang tidak punya akar. Begitu. Kalau untuk ini tadi ada paket wisata. Ya. Kalau itu berapaan Pak? Nah, misalnya? ini ada paket-paket wisata. Di sini ada untuk pelatihan batik, ada yang bentuk tas, nanti saya tunjukin. Ada yang bentuk tas, ada yang bentuk pram-pram, kotak-kotak itu, ada yang bentuk sal, ada yang bentuk taplak, ada yang satu
kain untuk dipakai. Jadi itu ada paket-paketnya. Ada paket-paketnya beda-beda ya, Pak? Beda-beda. Beda-beda. Nanti dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi sampai segala usia lah. Oh, segala usia Segala pokoknya. usia. Nah, besok itu besok ada 100 orang, itu agendanya ada nanti. Oh, ada agendanya. Jadi Udah. ini kadang-kadang sudah digandakan tapi mendadak. Ada yang mendadak itu. Ya. Nah, ini lapangan karena apa di sini adalah tipenya adalah outdoor. Outdoor. Jadi, orang itu malah sekarang menikmati yang bebas, belajar bebas di lorong, di jalan-jalan, di teras, biarkan. Pokoknya di sekitar sini lah sekitar ya. sini. Ada orang lewat, biarkan mereka juga punya hak untuk lewat. Mm, Jadi mm, mm. kita tidak mengganggu yang lain, yang berlatih juga tidak mengganggu yang lewat juga tidak mengganggu. Jadi sama-sama lah semua ini mempunyai hak yang sama. Gitu. Kemudian ada paket tidak hanya segi pelatihan membatik, tapi juga bisa untuk reuni, bisa untuk ulang tahun, untuk pernikahan juga. Oh, di tempatnya di sini. Iya, Oh. ya. Jadi sering digunakan untuk seminar juga dari Untuk event-event berbagai kampus, gitu ya. kuliah berbuka lah. Ini sering. Kemudian komunitas besok hari tanggal 23 itu juga ada dari untuk ngabuburit buka puasa bersama dari Pantai Asuhan, dari Dari komunitas Pantai Asuhan. anak pantai, 3 komunitas yang bersatu untuk yang ngabuburit tapi juga serangkaian pelatihan bunga dan buka puasa bersama. Buka Kami puasa bersama. membuka luas untuk yang yang positif lah istilahnya. Yang positif. Jadi untuk para seniman ini sering dipakai untuk misalnya untuk keroncong, untuk untuk penyair ya, dia juga butuh wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada dalam hatinya disampaikan juga ada. Jadi kami memberikan wadah lah untuk para mahasiswa yang berkegiatan. Seperti anak Lampung itu setiap tahun pasti mengadakan kegiatan di sini. Di Jadi sini. anak kuliah yang anak Lampung tapi kuliahnya di Semarang, atau ada di Solo 3, ada di Surabaya, ngumpul karena dia bergabung dengan ada istilahnya di persatuannya di anak Lampung itu mengadakan kegiatan setiap tahun. Bahkan sini kalau ada kegiatan itu bergabung. Kemudian anak Banyumas itu jadi hal yang untuk bagi mereka itu ada wadahnya. Ya, untuk wadah masyarakat. Betul, ya jadinya. betul, ya, ya. Ada yang mau nanya? Udah. Ada yang mau nanya? Udah. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.